Mari perkenalkan, nama saya Dela Satu Susiasa dari 1061930. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya gambar. Dimulai pada gigi insisif sentral kanan atas atau gigi 12, yaitu merupakan suatu gigi pertama yang berada di rongga mulut dan merupakan gigi bagian kanan atau kiri rahang atas yang dekat dengan median line. Dan yang ketiga, merupakan gigi yang mempunyai satu akar serta mempunyai apeks yang cukup membulat. Langsung pada bagian pandangan pada bagian labialnya, yaitu pada pandangan labialnya ini mahkotanya itu berbentuk segi empat, serta sudut insisalnya itu 90 derajat dan distal insisalnya itu agak membulat. Yang kedua, pada pandangan palatalnya. Pada pandangan palatalnya ini sama seperti pandangan labialnya, yang membedakan hanya pandangan palatal mempunyai singulum serta linggir marginal. Yang ketiga, pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini ukuran dan lebar mahkotanya sama seperti pandangan labial dan palatal, hanya saja pada ujungnya itu terbentuk seperti cekungan seperti segitiga, dan pada dasarnya cervical line dan puncak insisal di sini. Dan yang keempat adalah pandangan distal yang sama persis seperti kebalikan dari pandangan mesial, yang membedakan hanya cervicalan dan puncak cervicalannya melengkung sedalam 2,5 mm. Dan yang terakhir dan bagian terakhir ada bagian insisal yang beda. Pada pandangan insisal ini hanya berbentuk seperti bulatan saja dengan garis bagian tengahnya. Kita lanjut pada gigi insisif lateral rahang atas atau gigi 13. Gigi insisif 2 lateral rahang atas merupakan suatu gigi insisif kedua yang berada di rongga mulut, yang mempunyai satu akar. Penampang akarnya itu hampir bundar sama seperti gigi insisif atas, gigi insisif 1 atas tadi, yang membedakan hanya gigi insisif 2 rahang atas ini agak membulat. Lanjut pada pandangan labialnya. Pada pandangan labialnya ini sama, yaitu mahkotanya berbentuk seperti segi empat dan panjang akarnya yang lumayan panjang, serta sudut mesiodistalnya membulat, mempunyai cervical line yang membengkok ke arah distal. Dan yang kedua, pandangan palatal sama seperti pada pandangan labial seperti umumnya, yang membedakan hanya memiliki singulum fossa palatinal yang dalam. Dan pada pandangan mesialnya sama seperti gigi sebelumnya, ujung panjang akar dan diameter mahkotanya sama, yang membedakan hanya berbentuk seperti segitiga dengan dasar cervical line dan puncak insisal. Pada distal juga kebalikan dari gigi mesialnya, yaitu pandangan gigi mesialnya yang membedakan hanya terdapat depression dari mahkota sampai ke akar. Dan yang terakhir, pada pandangan insisal. Pada pandangan insisal ini permukaan labialnya itu lebih lebar ke arah palatal, serta garis insisalnya itu mengikuti lingkar geliginya. Lanjut ke gigi yang terakhir atau gigi caninus rahang atas. Yaitu merupakan gigi yang mempunyai korona terpanjang di dalam rongga mulut, dan permukaannya itu mempunyai satu kap saja. Pada bagian pandangan labialnya seperti biasa hanya memiliki satu kap saja, dan seperti tombak ujungnya yang terletak di tengah. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Cervical line-nya
melengkung ke arah apeks. Pandangan palatalnya yaitu sama seperti pandangan labialnya, yang membedakan hanya terdapat seperti biasa terdapat cingulum yang besar, mesial marginal right, serta distal marginal right. Dan yang ketiga, pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial, seperti umumnya, ujung pada mahkotanya itu berbentuk seperti segi empat, hanya yang membedakan saja terdapat servikalan yang melengkung ke arah insisal sedalam 2,5 mm. Dan pada pandangan distalnya sama seperti pada pandangan mesialnya, membedakan hanya servikalan arah lengkungannya itu sedalam 1,5 mm. Dan yang terakhir, pandangan insisal. Pada pandangan insisal ini, jarak labio palatalnya itu lebih lebar daripada mesiodistalnya, dan permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Mungkin itu sedikit video yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.